Selamat siang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang ini kita akan mengeksposisi benar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 56. Sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan yang selalu senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami hingga saat ini. Semua kami alami hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, kami alami hanya karena pertolongan-Mu Tuhan semata. Oleh sebab itu Tuhan, di siang hari ini ketika kami boleh belajar firman Tuhan, kiranya Engkau juga berkuasa atas kehidupan kami, menolong kami, di dalam kami mencernakan firman-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar suara-Mu, tetapi kami juga mengerti pesan yang sesungguhnya ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolong kami bila firman mengubah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" 54. Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi."
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sampai demikian jauh pembacaan firman pada siang hari ini. Saudara sekalian, sebagaimana minggu lalu kita juga telah membahas berbagai macam hal mengenai persiapan-persiapan menjelang kematian Tuhan Yesus, maka hari ini menjadi sangat jelas di dalam perikop ini 36 sampai 56 ini bagaimana Yesus bergumul kemudian juga ditangkap. Kita akan memulainya begitu ya. Kita akan memulainya di ayat yang ke-36 gitu. Jadi setelah kita melihat sebelumnya, saya katakan tadi, kini kita masuki pemandangan. Jadi kali ini kita akan memasuki pemandangan berdarah mengenai kesengsaraan dan duka cita. Kita akan melihat badai penderitaan bahwa itu akan segera menerpa dan tiba saatnya bagi dia, yaitu Yesus, untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai korban atas kehendaknya sendiri demi menyelamatkan manusia durhaka. Nah, bagian ini diawali dengan kata-kata dari Matius, maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya suatu tempat yang bernama Getsemani. Di sana dimulai demikian, Matius menyebut tempat itu Getsemani. Kemungkinan gitu ya, Getsemani itu berada di bawah Bukit Zaitun, tetapi tidak dapat dipastikan di sebelah mana tepatnya, begitu. Itu adalah tempat pengirikan. Jadi di sana itu adalah tempat pengirikan di taman itu. Nama Getsemani itu berarti Torkulas Olei, yang artinya apa? Yang artinya pengirikan atau penggilingan dari buah zaitun, seperti pemerasan anggur begitu ya, mirip dengan pemerasan buah anggur, di mana untuk mengirik mereka biasanya menginjak-injak buah zaitun. Tempat pengirikan buah zaitun juga menandakan sebenarnya begitu ya. Jadi memang tempat Getsemani itu tidak serta-merta kebetulan Yesus ada di sana, tidak. Tetapi tempat pengirikan buah zaitun itu menandakan apa? Menandakan pengorbanan. Karena di sana Tuhan Yesus memulai penderitaan. Di sana Allah berkenan menghajar dan meremukkan Yesus sehingga minyak baru yang darinya itu diberikan atas orang percaya. Di sanalah di Getsemani Yesus Kristus seorang diri mengirik anggur murka Bapaknya. Jadi taman di Getsemani itu, tempat pengirikan itu, juga menandakan pengorbanan Kristus bahwa di sana dia juga mengirik, gitu ya, mengirik dan menghasilkan dari pengorbanan yaitu keselamatan, karya keselamatan. Jadi taman Getsemani itu juga memiliki arti yang begitu mendalam. Tempat pengirikan menghasilkan minyak, gitu ya. Menghasilkan, lah di Taman Getsemani juga Kristus juga melakukan pengirikan sendirian, mengirik anggur murka Bapaknya dan mendapatkan keselamatan. Lah uniknya begitu ya, uniknya apa yang dilakukan Tuhan Yesus bahwa di sana Tuhan Yesus tidak pergi sendirian, dia membawa murid-muridnya kecuali memang Yudas. Yudas setelah perjamuan itu kemudian dia pergi begitu ya. Mungkin Yudas sedang sibuk mengurusi urusannya, yang jelas Yudas tidak ikut. Yesus mengajak murid-murid yang lain di tempat yang kemungkinan mereka sudah biasa, mereka berkumpul di situ. Tempat itu sudah familiar bagi para murid. Terlihat bahwa Yudas kemudian nyusul. Yudas tahu tempatnya. Di bawah sinar rembulan itu Yesus mengajak para murid ke taman itu, namun hanya 3 yang dibawa masuk ke dalam, begitu Taman Getsemani itu. Murid yang lain kemungkinan tinggal di gerbang taman, tidak ikut masuk. Mereka mungkin disuruh tinggal di gerbang taman dan hanya 3 yang ikut. Lah, kali ini agaknya Yesus benar-benar tidak mau ditinggal sendiri. Yesus mengajak 3 orang, Petrus dan 2 anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Orang yang menurut pemikiran kita, ya kita mungkin juga ini menjadi pertimbangkan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka ini 3 orang ini orang yang lebih siap untuk menghadapi
orang yang mungkin akan lebih waspada, orang yang mungkin bisa diajak untuk bergumul bersama begitu ya, untuk nemeni Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka juga yang diajak ketika peristiwa transfigurasi, 3 orang itu. Dan kemungkinan mereka lebih peka terhadap apa yang akan Tuhan lakukan. Oleh karena itu, ia mengajak 3 orang itu. Kenapa Tuhan Yesus mengajak 3 orang itu? Oleh karena ia mengalami duka yang mendalam. Duka yang mendalam, kesepian, kehampaan, sendirian, dan lain-lain itu menjadi pergumulan batin dari Tuhan Yesus yang luar biasa, mengerikan, sehingga ia mau supaya 3 orang itu berjaga-jaga juga untuk menemaninya. Biasa kalau kita melihat Yesus sering berdoa sendiri begitu ya, tapi kali ini dia mengajak 3 orang. Yesus sedikit menjauh dari mereka, Yesus sengaja berdoa seorang diri. Sekalipun biasanya mereka itu berdoa bersama-sama, tapi kali ini Tuhan Yesus mau benar-benar sendirian, seperti Yesus benar-benar ingin seorang diri bersama Bapaknya. Ia mau berbicara kepada Bapaknya hal yang begitu krusial sekali, yang begitu dalam, yang hanya dia dan Bapa dapat membicarakannya. Dan dia tahu bahwa Bapaknya yang paling mengerti akan kedukaan yang ia alami. Dia mau bersekutu dengan Bapaknya, sekalipun biasanya dengan murid-muridnya, tapi kali ini dia pengen ngomong sama Bapaknya hal yang begitu serius, hal yang hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Sebuah peristiwa yang begitu menarik bahwa Tuhan Yesus itu seringkali berdoa sendirian gitu. Berdoa sendirian atau kita sebut mungkin kalau zaman sekarang kayak saat teduh gitu ya. Filipiensi itu mengatakan bahwa ketika Yesus sendirian, dia itu sedang kayak kalau HP itu dicas kembali gitu untuk mengalami persekutuan dengan Bapaknya. Itu hal yang sangat vital, sangat penting baginya. Persekutuan dengan Bapaknya menjadi hal yang sangat penting. Persekutuan pribadi. Dia bersekutu dengan para murid, tapi kali ini dia bersekutu dengan pribadi. Karena itu menjadi sangat penting. Saat teduhnya kepada Bapaknya menjadi sangat penting sekali. Lah, kemudian begitu ya, kemudian apa sih yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah bahwa Yesus merasa sedih dan gentar. Inilah yang sesungguhnya terjadi, ia mengalami yang disebut oleh Lukas 22:44 itu sebagai ketakutan yang amat besar. Ketakutan yang amat besar. Saat itu bukan siksaan badan yang sebenarnya ia alami, tetapi siksaan dari batinnya sendiri, siksaan yang begitu berat, yang begitu menyakitkan. Bahkan dikatakan di perikop yang lain bahwa peluhnya itu seperti darah. Sebuah ketakutan yang begitu mengerikan, begitu sebuah hal yang begitu berat harus dia alami. Dan itu ada namanya secara medik, ada namanya sendiri begitu. Tapi ketakutan yang dialami begitu berat sekali. Kesedihan itu begitu mendalam. Rasa takut, khawatir. Sebagai manusia, dia juga adalah yang 1% Allah, 100% manusia. Kepedihan itu pun begitu mendalam sehingga sampai ia itu mengatakan dengan terus terang. Kali ini dia mengatakan dengan terus terang kepada 3 murid itu. Dia tidak mampu lagi menyembunyikan akan realita pahit yang akan segera ia hadapi. Tuhan Yesus kali ini benar-benar begitu berat harus menerima hukuman Allah atas dosa-dosa umat manusia. Sampai di sana dikatakan kepada ketiga muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sebuah ungkapan yang begitu dalam sekali, tidak pernah muncul di dalam ungkapan yang lain. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan begitu mendalam. Kesedihan yang rasanya sampai membuat mati. Rasanya rasa pengen mati, berat sekali kesedihan itu. Dengan adanya 3 teman itu, tentu Yesus berharap bahwa akan sedikit melegakan
bila mereka itu mau menemani Tuhan Yesus. Tentu itu juga akan sedikit melegakan bagi Tuhan Yesus bila seorang teman atau beberapa teman itu dapat diajak bicara berbagai kesedihan dan duka. Bahkan kata yang digunakan di sana ialah perilipos, yaitu dikepung oleh duka dari segala penjuru. Kedukaan yang begitu mendalam bukan karena kesalahannya, tetapi karena tanggungannya yang begitu berat. Tentu ini sangat sulit untuk dihadapi. Penderitaan akibat dosa ini begitu mengerikan dan dia harus memikulnya. Itulah yang terjadi. Beratnya duka itu membuat ia melihat. Beratnya duka itu membuat ia membutuhkan akan orang lain. Mereka yang dekat dengan dia untuk memberikan penghiburan. Dia menampakkan sisi kemanusiaannya. Dia tidak sanggup menghadapi kesendirian dari jiwa yang tersiksa. Itulah yang terjadi, maka dia berkata, tinggallah di sini, berjaga-jaga dengan aku. Saudara, menunjukkan betapa dosa itu begitu mengerikan, begitu berat yang namanya dosa itu. Bahkan Allah dalam manusia melihat dosa itu bukanlah hal yang remeh sama sekali. Bukan hal yang ringan sama sekali dosa itu. Dosa itu perkara besar, bukan perkara kecil. Perkara besar yang bahkan ditebus oleh dunia ini pun tidak sanggup menebusnya. Ditebus oleh nyawa satu orang pun tidak bisa. Ditebus dengan harta dunia ini pun tidak cukup. Ditebus dengan nyawa semua orang di dunia ini yang jumlahnya miliaran ini tidak cukup untuk menebus dosa. Kita bisa membayangkan dia menanggung dosa dari orang-orang yang dalam perjanjian lama, dari orang-orang takut akan Tuhan, sampai pada hari Tuhan datang, dia memikul tanggungan yang begitu berat. Dosa itu bukan masalah ringan, tetapi masalah yang begitu berat sekali. Di dalam kondisi kemanusiaannya itu, Yesus membutuhkan dukungan mereka. Sekalipun Yesus tahu bahwa mereka pun akan lalai dalam menemani Tuhan Yesus. Di ayat 39, tadi ayat 36 sampai 38, saya merangkumnya, kemudian 39 sekarang. Di sana dikatakan, ia maju sedikit, gitu ya, dia sedikit sepelempar batu, yang tentunya tidak terlalu jauh dari situ. Ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ia mau sendirian menumpahkan isi hatinya kepada Bapa yang mengerti rintihan dan ratap tangisnya. Dia kembali kepada Bapanya. Di tengah pergumulan yang begitu berat, di tengah rasa takut, di tengah rasa begitu sulit, kedukaan begitu sulit, dikepung dengan duka, dia datang kepada Bapanya. Dia mencari Bapanya. Dia tahu Bapanya penuh kasih. Dia tahu Bapanya yang paling mengerti akan Yesus Kristus. Matius mencatat Yesus melakukannya dengan sujud sebelum ia mengungkapkan doanya. Sikap sujud ini menandakan juga isi doanya. Apa maksudnya? Sikapnya yang sujud menandakan kesedihan dan kegentaran, sekaligus kerendahan hati dan sikap hormat terhadap Allah. Jadi sikap Tuhan Yesus yang sujud itu juga menandakan juga isi doanya. Sikap yang sujud menandakan kesedihan, sekali lagi kegentaran, sekaligus kerendahan hati dan sikap hormat terhadap Allah. Karena ia tahu ia hidup dalam rupa daging. Yesus berada di dalam daging, dia berdiri sebagai anak, dia menghormati Bapanya, dia tahu bagaimana harus merendahkan hatinya pada Bapanya. Dan di dalam doanya itu Matthew Henry mencatat 3 hal yang cukup penting dan bagi saya menarik sekali di dalam doanya itu. Kata pertama yang diungkapkan adalah ya Bapakku.
Ya Bapakku adalah ungkapan aba, ungkapan kedekatan. Aba itu ungkapan kedekatan antara seorang ayah dan seorang anak, anak kepada ayah, begitu ya, di dalam masyarakat waktu itu, begitu ini menjadi ungkapan kedekatan. Kenapa dia mengungkapkan kata itu? Karena sesulit dan setebal apapun awan kesedihan yang harus Yesus alami, ia tetap memanggil Bapa. Dia tetap memanggil Bapa, sebutan kedekatan dari anak kepada bapaknya. Di dalam masa yang sulit, dia tetap memiliki relasi. Di tengah masa yang sukar, dia tetap mencari bapaknya. Dia tetap tahu bahwa dia bapaknya yang terus mengasihinya. Nanti kita akan melihat perbedaannya dengan Yudas. Yang kedua, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia menyebut penderitaan itu sebagai cawan. Bapak Ibu, ketika sebuah pesta, begitu ya, cawan itu yang diberikan itu bisa digilir, begitu kan? Bisa digilir dari orang satu ke orang satu ke orang satu, bisa dilewatkan begitu. Lah dia menyebut cawan untuk apa? Dalam sebuah pesta cawan itu dapat dilewatkan ke orang yang lain. Dengan demikian perkataan atau doa ini supaya apa? Supaya ia terhindar dari cawan murka yang mengerikan itu. Sekiranya mungkin cawan lalu daripadaku, lewatkan, dilewati begitu ya. Dari yang sebelah sini langsung aja yang sebelah sini, aku ndak usah kayak gitu. Supaya ia terhindar dari cawan murka yang mengerikan itu, atau setidaknya dipercepatlah, diperpendek, cepat aja, cepat selesai penderitaannya. Saudara, sekali lagi, betapa mengerikan dosa itu. Betapa dosa itu serius. Bahkan Tuhan yang bermanifestasi begitu ya, Tuhan yang hadir dalam tubuh manusia, Tuhan yang hadir mengenakan tubuh manusia, tetap menganggap dosa itu bukan perkara ringan, perkara yang berat sekali. Di bagian ketiga, pertama tadi ya Bapakku, kedua jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan daripadaku. Dan yang ketiga, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini bukan berarti ada dua kehendak, atau dua natur itu, dua natur Kristus, natur manusia dan Allah, 100% Allah, 100% manusia itu berkelahi di dalamnya. Tidak seperti itu. Dua natur ini tidak bertentangan, kehendaknya tidak bertentangan. Tetapi ini adalah Allah yang benar-benar turut menderita di dalam tubuh manusia. Jadi ini adalah benar-benar Allah yang turut menderita. Allah yang turut menderita bersama dengan kita. Kalau dikatakan dia memikul semua beban kita, dia memikul semua dosa kita, semua efek dosa, dia memikulnya. Inilah yang disebut dengan Allah yang turut menderita bersama dengan kita. Yang juga dikatakan adalah Allah yang Immanuel, yang bersama dengan kita. Bukan hanya Allah yang menemani kita, tapi juga Allah yang memikul bersama dengan kita. Dialah Allah yang menderita, Allah yang turut menderita bersama dengan manusia. Sebagai manusia ini adalah sikap wajar dari reaksi seorang manusia, sekali lagi. Kalau Matthew Henry juga menyebutkan sedikit berbeda, sedikit ada gesekan begitu ya, tapi bukan berarti bertentangan dua natur ini, tapi sebagai manusia dia tentu mengalami rasa yang berat sekali sebagaimana naturnya. Tetapi ia tetap tunduk dengan kehendak surga, dengan kehendak Allah. Ini adalah sikap manusia dalam ketertundukan kepada Allah. Sekalipun tidak dapat terhindarkan, tetapi ia tidak salah mengerti akan kasih Allah. Jadi inilah sikap doa dari Tuhan Yesus. Ini adalah sikap manusia Yesus Kristus bahwa di dalam ketertundukan kepada Allah, dia tetap melihat apa? Tetap melihat bahwa Allah itu tetap baik. Bahwa kehendak yang terbaik adalah miliknya Allah. Jadi dia menyerahkan kepada kehendak Bapaknya.
Saudara, ini doa Yesus yang pertama. Setelah doa yang pertama ini, dia kembali kepada muridnya, dia jumpai muridnya. Yesus yang berduka, yang sedang berduka, sampai segitunya dia berdoa, begitu mengerikan, begitu mendalam, begitu sedihnya. Ketika dia kembali, dia melihat muridnya justru sedang tidur. Dia tentu mengharapkan mereka akan terbangun, mereka berjaga-jaga. Setidaknya ada orang di sana yang sedang berjaga-jaga untuk dia. Tetapi sebaliknya ketika dia datang, Tuhanlah yang berjaga-jaga buat dia. Tuhan yang menjagai mereka. Tuhan yang berjaga-jaga mereka yang tertidur. Tuhan tahu itu pun terjadi dalam diri mereka. Saudara, Yesus tetap mengasihi mereka, Yesus menyadari apa yang terjadi kepada mereka, tentu mereka juga lelah. Dan perut mereka kenyang begitu karena mereka habis mengadakan perjamuan sehingga mata mereka pun ngantuk sekali. Sudah lelah, perutnya kenyang, ngantuk sekali. Tetapi Tuhan yang mengerti kehidupan mereka menegur Petrus dengan lembut. Dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara, biasanya para nabi itu berjaga-jaga sampai 24 jam. Tetapi dia hanya berkata 1 jam, artinya apa? Kamu sanggup nggak jaga-jaga sama aku? Bentar aja. Karena Tuhan sedang butuh begitu. Dia sebagai manusia butuh ditemani, dia pengen ada orang di sana yang juga berjaga-jaga buat dia. Kondisi yang begitu sulit bagi Tuhan Yesus. Tapi para murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan sebelumnya tentang penderitaan yang akan ia alami. Bahkan ketika Yesus sudah berkata sedih mau mati rasanya, murid pun juga tidak sanggup berjaga-jaga. Mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Mereka terlalu berat matanya, terlalu kenyang perutnya, terlalu lelah. Yesus tidak mengharapkan mereka sepanjang malam, tetapi 1 jam saja, ya artinya sebentar. Yesus pun berbicara dengan nada yang tertegun, nada yang kayak terheran-heran begitu, melihat kebodohan mereka. Bahkan dia mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Katanya demikian. Jadi Yesus pun tidak memarahi mereka, tapi dia mengampuni kebodohan mereka. Dengan mengatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Roh mungkin akan berkata, iya, kita keinginan, tetapi daging itu begitu lemah sekali. Ayat 26, pasal 26 ayat yang ke-46 dan 47 nanti kita akan lanjutkan, 46 yang terakhir dari perikop ini. Kemudian begitu ya, dia mengulangi doa yang sama untuk kedua dan ketiga kalinya. Saudara, tadi setelah Yesus berdoa yang pertama, dia mendapat murid-muridnya tidur, sekarang dia kembali lagi untuk berdoa. Dia di sini katakan dia mengulangi doa yang sama untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya. Namun kepada doa yang kedua dan ketiga, dia tidak lagi memohon supaya cawan itu dilalukan darinya, setegas doanya yang pertama. Lalu ia pergi, dan dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jelas di sana dikatakan, jikalau cawan tidak mungkin lalu, kecuali, tidak akan berlalu, pokoknya itu harus begitu. Kalau memang aku harus meminumnya, baru itu bisa berlalu, dikatakan, jadilah kehendakmu. Dia tahu tempat penghiburan, dia tahu tempat pertolongan, dia tahu tempat kehendak yang paling tepat adalah kehendak Allah itu sendiri. Tentu permintaan ini adalah permintaan yang tulus. Ini adalah permintaan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yesus juga menyadari, dan menurut saya begitu, inilah doa yang sejati, doa Kristen, doa orang percaya.
bahwa di dalam doa itu ada keinginan. Jadi doa orang percaya itu di dalamnya ada keinginan, tetapi di atas segalanya juga penyerahan atas kehendak Tuhan. Jelas Tuhan Yesus mengatakan sekiranya boleh, gitu dikatakan. Bahkan di sana dikatakan yang doa kedua, jikalau cawan tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Itu menunjukkan sebuah permintaan, keinginan, tetapi juga penyerahan dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Saudara, sekali lagi bahwa di dalam doa bukan hanya ada keinginan, tetapi juga ada penyerahan kita kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang tidak dapat kita selesaikan, ada banyak hal yang tidak dapat kita ubah. Ada orang-orang terkasih yang dipanggil, ada hal-hal yang tidak mampu kita ubah. Tetapi Tuhan mau mengajak kepada kita, ketika permintaan kita itu juga tidak diberikan, tetap percayalah pada kehendak Allah. Dengan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ada hal yang tidak dapat kita ubah dan kita belajar menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi di dalam Tuhan Yesus bergumul di Getsemani. Begitu berat dan begitu sukarnya, begitu mengerikan efek dari dosa. Tuhan Yesus untuk menerima murka Allah, itu hal yang begitu berat sekali. Maka mari kita juga menyadari bahwa dosa itu bukanlah perkara ringan, dosa itu bukanlah perkara mudah. Sebab itu anugerah itu gracia, gratis, tetapi sama sekali tidak murahan. Harganya terlalu mahal, bukan bahkan sangat mahal. Semesta ini pun dikorbankan tidak cukup untuk menebus satu orang, tidak cukup. Allah sendiri yang harus turun, memperlihatkan betapa efek dosa, betapa hukuman dosa itu mengerikan. Maka jika saudara dipilih, saudara dipanggil, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia yang menanggung begitu berat, Dia yang menanggung dengan begitu luar biasa. Tetapi kita setia bukan karena kita kasihan kepada Yesus Kristus, bukan karena kasihan, tetapi kita hidup di dalam belas kasih-Nya. Bukan kasihan, oh Tuhan Yesus sudah mati, kasihan kalau aku menyalibkan Dia yang kedua kali. Ada yang bilang begitu, tapi itu tidak benar. Kita hidup di bawah belas kasihan. Disitulah kita hidup. Disitulah kita mematuhi, disitulah kita mengasihi Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan, karena grace yang Tuhan anugerahkan itu begitu mendalam, begitu luar biasa. Dan tidak ada yang dapat menggantinya. Di dalam ayat pasal selanjutnya, begitu ya, pasal selanjutnya itu 47 sampai 56. 4 sampai 56, judul perikopnya Yesus ditangkap. Peristiwa ini terjadi secara langsung, saudara, secara langsung, tidak ada tunda-menunda, tidak ada jeda panjang untuk Yesus dan murid-muridnya berdiskusi lagi, tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu bahkan istilahnya menghela nafas pun tidak ada, karena cawan itu segera ditimpakan kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi di bagian ini bahwa Yudas itu memimpin rombongan itu dan ia tahu betul tempat Yesus berada malam itu. Saudara, Yudas itu baru beberapa jam mereka mengadakan perjamuan bersama-sama dengan dia. Semeja dengan dia makan roti, dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi sekarang ia datang hendak menyerahkan gurunya sendiri. Bersama segerombolan penyamun begitu. Segerombolan besar orang yang membawa pedang, yaitu orang-orang Romawi. Jadi yang membawa pedang ini adalah orang-orang Romawi, dan yang kemudian membawa pentungan ini adalah orang-orang Yahudi, para hamba dan perwira imam besar.
Mereka biasanya suka berselisih, jadi orang Yahudi sama orang Romawi itu kerjaannya kelahi mulu kerjaannya. Kalau kita membaca sejarah gereja, orang Yahudi mau punya otonomi sendiri, nanti ditekan sama orang Romawi. Mereka sering konflik. Mereka sering konflik. Tetapi sekarang mereka punya musuh yang sama. Musuhnya siapa? Musuhnya yaitu Tuhan Yesus yang menjadi musuh mereka bersama. Sehingga mereka bersatu padu, mereka bersepakat, mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa mereka biasanya suka berselisih paham, akhirnya mereka mendapatkan musuh yang sama dan bersatu. Tetapi ada hal yang juga unik begitu. Apa yang dikatakan oleh Yudas. Jadi ayat 47 sampai 49 ini juga merangkum apa? Merangkum apa yang dilakukan Yudas dengan memberikan tanda orang yang akan kucium. Jadi ini berada di 47 49. Tanda orang yang kucium. Ini menarik, kenapa? Tanda orang yang kucium ini bagi saya cukup menarik. Tanda ini itu merupakan tanda yang diberikan yang kemungkinan besar gitu ya. Tanda kucium itu artinya tanda kesetiaan, tanda persahabatan. Jadi tanda ini diberikan sebagai kesetiaan dan persahabatan. Tetapi ciuman Yudas justru begitu ya. Ciuman Yudas itu justru ciuman pengkhianatan terhadap gurunya sendiri. Arti ciuman itu begitu ya, kalau kita melihat di dalam surat Paulus, maka ada cium kudus di sana. Maka cium itu apa namanya? Ketika seorang sahabat atau hubungan yang begitu dekat menunjukkan entah cipika-cipiki kali istilahnya sebenarnya gitu ya. Ini bukan yang aneh-aneh begitu. Ini adalah tanda persahabatan, tanda begitu dekat, bahkan ini menjadi suatu tanda yang sakral sebagaimana dalam Mazmur dikatakan demikian. Dan ini dicemari oleh Yudas dengan ciuman palsu sambil mengatakan salam Rabi. Orang yang baru bersama-sama dengan dia selama 3 tahun bersama-sama dengan dia, bahkan memberikan kepercayaan kepada dia sebagai seorang bendahara, dan akhirnya dia memberikan cium yang palsu. Padahal dia tahu Yesus selama ini tulus kepada dia. Kenapa kemudian menggunakan tanda cium ini? Yudas mengatakan tanda orang yang akan kucium itu juga merupakan tanda yang diberikan kemungkinan besar kepada orang Romawi, karena orang Romawi tidak pernah melihat Yesus, ada kemungkinan di sana, tidak pernah melihat Yesus. Supaya apa? Supaya jangan sampai salah tangkap. Jadi orang yang kucium itulah orangnya. Jadi Yudas sendiri juga jangan sampai salah tangkap, pokoknya harus benar-benar dia. Jadi dia sudah mengincarnya. Dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Jadi tanda itulah yang paling bisa digunakan. Paling bisa digunakan. Kenapa? Karena dengan tanda itu lebih pasti. Tetapi Yudas lupakan tanda asli, arti dari tanda itu. Tetapi jawaban Yesus di ayat yang ke-50 begitu ya. Di ayat yang ke-50 Tuhan Yesus itu kemudian menyebut Yudas yang mengkhianati itu teman. Yesus tidak menyebut Yudas sebagai penjahat, tetapi Yesus tetap menyebut dia sebagai seorang teman. Yudas adalah murid sekaligus yang memang temannya. Dan itu juga yang Yesus gunakan, Yesus sebutkan teman. Tetapi sebutan itu agaknya ini ketika saya mencoba memikirkannya juga merupakan sindiran sebenarnya. Teman yang selama ini bersama, yang begitu baik, yang perkataan itu seolah-olah mau bilang, apakah ini arti seorang teman? Jadi, aku menganggap kamu teman, apakah engkau menganggap aku itu teman? Begitu. Jadi kayak dengan dia menganggap teman, apakah yang untuk itukah engkau datang? Seolah-olah kamu kok mengkhianati aku?
Kamu loh teman, kamu tak anggap teman, begitu. Sekarang kamu mengkhianati aku. Apakah ini arti seorang teman? Tetapi Yudas sama sekali tidak menggubrisnya. Dia tidak menggubrisnya karena dia sudah berencana dengan panjang lebar, dia merencanakannya. Perkataan Yesus, teman, untuk itukah engkau datang? Ya, karena seorang teman harusnya datang dengan kasih. Tetapi Yudas datang dengan kepalsuan. Yesus sudah memperingatkan Yudas akan tipu muslihat iblis. Tetapi ini agaknya benar bahwa Yudas tidak mengindahkan teguran itu. Ia memilih jalannya sendiri yang ia anggap benar. Saudara, di perikop sebelumnya Yudas sudah dikasih tahu bahwa Yudas itu iblis sudah mengintip dia. Yudas itu dirasuk oleh iblis. Yudas itu berkuasa atasnya. Iblis berkuasa atas diri Yudas. Dan Yudas, Tuhan sudah peringatkan kepada Yudas. Tetapi Yudas kayaknya punya agenda sendiri yang berbeda dengan agenda Tuhan. Nah, inilah yang membuat perbedaan perikop yang pertama tadi dengan yang kedua. Jadi inilah yang mau ditunjukkan bahwa perikop yang pertama, Yesus itu di bagian atas tadi, Yesus manusia, ya di dalam diri manusia yang taat kepada Allah. Di dalam kondisi yang begitu sulit, dia datang kepada Bapaknya, dia mencari Bapaknya, dia mencari kehendak Bapaknya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Yudas enggak, begitu. Tuhan sudah memperingatkan Yudas, hati-hati. Kalau enggak nanti kamu ada iblis, hati-hati. Tapi Yudas enggak mengindahkannya. Yudas lebih mengikuti apa yang dibilang oleh iblis daripada apa yang dibilang oleh Tuhan. Jadi ada dua konteks yang berbeda. Yesus menunjukkan bahwa datang yang lebih tepat adalah kepada Bapaknya. Sekalipun itu tempat yang sukar untuk dia lewati, beban yang begitu berat, tapi dia tahu Bapaknya. Sedangkan Yudas lebih mengikuti apa kata iblis, kemudian dengan menyerahkan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ada kontras dari keduanya yang mau ditunjukkan kepada kita. Ada kontras yang mau mengajak kita juga untuk memilih teladan yang lebih tepat untuk kita pilih. Sedangkan di ayat yang ke-51 begitu ya. Ketika Yudas itu tadi gitu ya, sebelumnya Yudas itu mencium Tuhan Yesus. Kemudian ada kemungkinan yang lain. Ketika dia mencium, kemungkinan Yesus juga lebih mudah ditangkapnya. Jadi dengan gerak Tuhan Yesus yang cukup terbatas, maka cepat ditangkap begitu. Karena sudah berapa kali Yesus tidak bisa ditangkap. Ketika dia di bait-bait Allah, dilempar dengan, ketika dia memberitakan, ketika dia mengajar, kemudian orang-orang mulai tidak suka, kemudian mau melempari dia dengan batu, Yesus sudah pergi duluan. Nah ini kesempatan yang baik, kemudian mereka langsung pegang gitu saja. Mungkin megangnya juga dengan cara yang begitu kasar, takut kabur begitu, atau takut para muridnya segera menolong dia. Tetapi benar ayat 51 dalam perikop lain, seorang murid, di dalam perikop yang lain dikatakan itu Petrus, itu dengan cepat dia ambil pedang, kemudian dia mau penggal kepalanya salah satu dari mereka. Tetapi kemungkinan tidak kena, sehingga kena telinganya. Telinga orang itu bernama Maltus, begitu ya, telinganya, kemudian telinga itu putus. Jadi kita bisa melihat begitu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Petrus itu mau begitu ya berinisiatif. Petrus tidak mau bertanya dulu apa yang Tuhan inginkan, enggak, dia langsung berinisiatif, dia mau potong leher tapi kena ke telinganya. Kenapa Petrus melakukannya begitu? Kayak agaknya Petrus juga tidak mengerti. Petrus tidak terlalu beda jauh dengan Yudas. Meskipun dia tidak mengkhianati, Petrus juga berusaha begitu ya, karena Tuhan Yesus itu juga berkata kepada Petrus, dikatakan iblis begitu ya. Iblis, bahkan Petrus itu disebut dengan iblis karena kenapa? Karena Petrus itu tuh menghalangi Yesus untuk disalibkan. Jadi perikop sebelumnya di dalam Matius, Petrus itu
mengakui Yesus sebagai anak Allah, begitu ya, sebagai anak Allah. Kemudian Yesus berkata, benar perkataanmu itu dari Bapa. Tapi beberapa saat kemudian Petrus disebut iblis, kenapa? Karena dia menghalangi maksud Tuhan. Menghalangi rencana besar Allah di dalam karya keselamatan. Maka di sini Petrus juga melakukan hal itu lagi. Tetapi yang dia lakukan ini juga mirip dengan apa? Yang dia lakukan ini juga sama ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia ingin bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, sekalipun murid-murid yang lain meninggalkan, aku tidak akan tinggalkan. Karena Petrus itu orangnya impulsif, orang yang cepat sekali bereaksi, begitu ya. Orang yang nggak pakai mikir dulu kalau ngomong, begitu. Kemudian dia ambil pedang, dia diayunkan pedang itu, begitu. Dia nggak pakai mikir. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan, begitu ya, dilakukan Tuhan di ayat yang ke-52. Dikatakan begini, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Agaknya Tuhan Yesus tidak mau terus mengingatkan kembali Petrus, bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau kamu melakukan dengan pedang, ini justru menghalangi, kayak begitu. Ini justru menghalangi. Dan tentu itu akan membahayakan bagi murid yang lain. Biasa kami ketika diskusi menyebutnya ini perlawanan tanpa kekerasan. Karena Tuhan tahu dengan kekerasan yang dilakukan oleh Petrus tidak menyelesaikan masalah. Bahkan apa yang dilakukan Petrus begitu ya, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh iblis yang mau menghalangi rencana Allah. Makanya Yesus dia menegur Petrus dengan mengatakan masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tuhan Yesus itu bilang, aku ini sanggup menolong diriku sendiri. Aku ini sanggup. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan, ditangkap bukan karena mereka. Tapi karena kemauannya sendiri. Karena rencana Allah di dalamnya, maka dia katakan, atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru. Apa kamu sangka aku ini gak bisa ngelawan toh kalau cuman kayak gini? Bisa. Di sanalah Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya. Ini sesuai dengan doanya. Sesuai dengan doanya yang dikatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus bisa menggunakan kehendaknya. Tetapi dia tahu sebagai anak, dia harus hormat pada Bapaknya. Dia tahu kehendak Bapaknya yang terbaik. Dia ikuti kehendak Bapaknya sebagaimana di dalam doanya. Ada keinginan tetapi tetap dia berserah pada Bapaknya. Maka dia mengatakan, aku bisa berseru, aku bisa melakukannya kok. Aku bisa melakukannya. Aku bisa menggagalkan rencananya. Tetapi bukan itu. Poinnya bukan di sana, poinnya yang dia mau, mari kita ikutin kehendak Bapa. Ada kehendak jauh yang lebih besar, yang lebih baik. Seolah-olah Petrus mau menghalangi untuk kedua kalinya rencana Allah. Maka Yesus menegur dia. Maka di sana dikatakan kembali lagi 54 dengan jelas Tuhan menegaskan kembali. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Kembali lagi. Di perikop tadi doa Yesus itu dinyatakan di dalam perikop ini. Sekalipun dia punya keinginan, dia tahu itu berat, tapi dia tetap mengikuti kehendak Bapaknya. Dia tahu di mana dia harus berserah, di mana dia tahu dia begitu mengenal Bapaknya, dia begitu mengenal siapa Bapaknya, sehingga dia percaya. Dia percaya pada Bapaknya. Di dalam masa yang begitu sulit, di dalam tubuh manusia yang menanggung segala beban, dia menanggung rasa sakit, dia menanggung rasa malu, dia tetap memberikan hidupnya kepada Bapaknya. Ayat yang ke-55, dia mengatakan begini,
Pada saat itu Yesus berkata pada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Lalu para murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 55-56 mau ditegaskan lagi bahwa rencana, bahwa kematian Tuhan Yesus, penyerahan Tuhan Yesus itu semata-mata bukan karena mereka, bukan karena orang Yahudi atau karena orang Romawi, tapi ini ada rencana Allah yang harus digenapi. Ada rencana Allah yang harus digenapi. Ada rencana Allah di balik semua itu. Maka di sana dikatakan 55 mau menegaskan bahwa Yesus tidak bersalah. Dia mengajar, dia orang benar. Aku tidak salah. Kan di sana dikatakan, "Sangkamu aku ini penyamun yang meresahkan masyarakat, yang membuat orang itu rugi?" Tidak. Penyamun itu membuat orang rugi. Ya tentu orang-orang Yahudi itu orang yang paling rugi begitu. Yang rugi dengan kedatangan Yesus. Mereka yang paling rugi. Maka dia seolah bertanya, "Menurut sangkamu aku ini penyamun?" Ya bagi mereka ya memang benar karena mereka merasa dirugikan begitu bagi mereka. Tetapi tentu dia memperjelas lagi, dia mengatakan padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Aku ini orang benar kok. Aku tidak salah kok. Tetapi sekali lagi Tuhan mau menegaskan, inilah yang ditegaskan, akan tetapi semua yang terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab nabi. So, kematian Tuhan Yesus, penangkapan Tuhan Yesus, pergumulan Tuhan Yesus, semua harus dilakukan untuk menggenapi, untuk menebus dosa yang begitu mengerikan. Sekali lagi, dosa bukanlah perkara yang mudah. Kalau saudara menjadi orang Kristen diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka anugerah itu begitu berat untuk diemban. Saya mau katakan anugerah itu berat untuk diemban, saudara-saudara. Anugerah itu berat untuk kita pikul. Kita pikul dengan sungguh-sungguh. Anugerah itu tidak murahan, tidak ringan, berat. Karena dia telah mendapatkannya dengan begitu berat. Mari kita kerjakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita hidup sekalipun ada banyak keinginan-keinginan, kita mau berikan kehidupan kita di dalam penyerahan akan Tuhan. Dan biarlah doa kita sejalan dengan kehidupan kita. Seperti doa Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia berdoa. Sama dengan doanya. Yaitu berserah kepada Bapanya. Di dalam kehendak Bapanya, dia tahu itu yang terbaik. Amin. Demikian eksposisi yang dapat saya sampaikan. Kiranya itu juga menolong kita di dalam kita memahami untuk mengerti apa yang Tuhan pergumulkan, apa beratnya dosa, dan betapa pentingnya anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui penjabaran ini, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk mengingatkan kepada kami, untuk memperjelas kepada kami akan besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, yang tidak selalu peduli akan anugerah-Mu, yang menganggap anugerah itu begitu murah, ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami memikul dengan sungguh-sungguh akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami juga tidak menganggap ringan, tidak menganggap enteng atau mengentengkan anugerah Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam pergumulan Tuhan berkati, juga berkati Tuhan untuk PA malam nanti. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pak Lindra yang juga akan menjabarkan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu yang juga melihat, biarlah tidak hanya suara Tuhan yang kami dengar, tapi juga pesan Tuhan yang Tuhan sisipkan di dalam apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan PA nanti malam ke dalam tangan-Mu dan berkati kami semuanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang menyelamatkan kami berdoa mengucap syukur. Amin.